Semuanya, bersama saya Amar Adi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Sekarang kita ke pengertian harga keseimbangan. Apa sih harga keseimbangan itu? Secara sederhana, harga keseimbangan itu ialah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, harga keseimbangan ini terjadi akibat interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Maka, harga keseimbangan ini bisa disebut dengan harga pasar. Nah, harga keseimbangan ini juga disebut dengan equilibrium price, di mana hukum ini sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan hukum penawaran. Faktor-faktor terbentuknya harga keseimbangan ialah yang pertama, permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasa terbatas. Yang kedua, terdapat tinggi rendahnya biaya produksi. Yang ketiga, terdapat pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Yang keempat, produsen biasanya itu mengetahui selera konsumen. Yang kelima, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi daya beli konsumen ini tetap atau berkurang. Sekarang kita sampai di peran dan fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian. Peran dan fungsinya apa saja? Yang pertama, menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan. Yang ketiga, membantu penjual menentukan penawaran. Yang keempat, membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Yang kelima, menentukan pembagian hasil produksi di antara konsumen. Dan yang keenam ialah menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi tersebut agar jauh lebih efisien dan lain-lain. Nah, apa sih rumus keseimbangan pasar itu? Nah, dalam pendekatan matematis, diberlakukan jika data yang diperoleh merupakan fungsi permintaan dan penawaran. Atau, jika ada fungsi permintaan dan penawaran, maka hal tersebut bisa dibentuk menjadi rumus keseimbangan pasar. Nah, harga keseimbangan akan terbentuk jika memenuhi rumus keseimbangan, di mana rumusnya ialah QD sama dengan QS atau quantity demand atau kuantitas dari jumlah barang yang diminta sama dengan quantity S atau quantity supply atau kuantitas barang yang ditawarkan. Atau juga bisa menggunakan rumus PD sama dengan PS ialah harga barang diminta, atau PD itu ialah harga yang diminta, atau price demand sama dengan price supply atau harga barang yang ditawarkan. Sekarang kita sampai di kurva keseimbangan harga pasar, di mana terjadi titik potong antara price dan quantity. Nah, equilibrium pasar dibentuk kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang bersedia dibeli konsumen pada harga tersebut. Nah, pergeseran kurva keseimbangan pasar ini ke kanan terjadi apabila penawaran meningkat atau permintaan barang berkurang. Nah, kalau pergeseran kurva terjadi ke kiri ketika penawaran berkurang atau permintaan barang meningkat. Nanti kurvanya akan menjadi seperti ini. Sekarang kita contoh soal. Terdapat fungsi permintaan Q demand, quantity demand sama dengan 50 dikurang 2P. Dan fungsi penawarannya ialah quantity supply atau QS sama dengan min 20 plus 5P. Maka keseimbangan pasarnya ialah, nah kita diketahui terlebih dahulu.
dari QD sama dengan 50 min 2P, lalu QS sama dengan min 20 plus 5P. Nah, kita masukkan rumusnya itu ialah tadi QD sama dengan QS. Nah, kita masukkan QD-nya berapa dan QS-nya berapa. Setelah kita masukkan, kita pindah ruas yang ini yang sama bilangannya, yang tadi yang minus menjadi plus, dan yang ini yang minus menjadi plus juga karena dia pindah ruas. 50 tambah 20 hasilnya 70, dan 5P tambah 2P sama dengan 7P. Lalu karena ini bisa dibagi, jadi P sama dengan 70 dibagi 7, hasilnya ialah 10. Setelah kita mengetahui price-nya atau harganya, kita bisa mencari kuantitinya atau kuantitasnya dengan cara kita memilih substitusi di antara QD dan QS. Kita bisa memilih. Misalkan kita memilih QD, kita masukkan saja QD sama dengan 50 dikurang 2P, di mana P-nya diganti menjadi 10, hasil dari sini. Lalu 50 dikurang 2 kali 10 ialah 20. 50 dikurang 2 kali 10 ya 20. Hasilnya ialah 30. Nah, lalu misalkan kita mau coba dong pakai yang QS, bisa nggak ya? Bisa. Kita coba QS sama dengan min 20 plus 5P. Langsung kita ganti saja karena P-nya ya 10. Jadi 5 kali 10. 5 kali 10 ialah 50. Nah, lalu kita jumlahkan min 20 ditambah 50 hasilnya ialah 30. Jadi hasilnya sama saja. Nah, dari hasil ini kita bisa menemukan titik equilibrium atau titik keseimbangan pasarnya, di mana price ialah 10. Kita ganti dulu. Kita ganti warnanya. Nah, ini 10 dan ini 30. Kuantitinya 30 dan price-nya ialah 10. Kita bisa temukan titik equilibriumnya di mana demand-nya sini dan supply-nya berada di sini, atau penawaran di sini, penawaran ini ialah S dan demand-nya atau permintaannya. Nah, dari sini terdapat titik potong antara permintaan dan penawaran, di mana titik potongnya ialah 10 dan 30. Jadi begitu teman-teman terkait fungsi permintaan dan fungsi penawaran, di mana jadi titik potong dan menghasilkan ialah keseimbangan pasar. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe. See ya!